Dikabarkan mendapat restu dari klub, Nathan Chuaon akan segera ambil sumpah WNI. Benarkah tanggal pengambilan sumpah sang pemain akan segera ditetapkan? Benarkah legenda timnas Indonesia minta coach Sintayong untuk dipecat? Begini penjelasannya. Semakin solid di Belgia, walau beda klub. Begini kata Sandy Walsh usai kalahkan Saint Petinama di Liga Belgia. Disebut membuat terharu. Begini kata Hernando Ari seusai dirinya dikabarkan alami cedera saat membela klubnya Persebaya Surabaya. Tegas begini kata Ratu Tisa soal penggunaan VAR di BRI Liga 1 2023-2024. Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini, hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kabar pertama kini datang dari dua pemain keturunan timnas Indonesia yang hari ini sedang berkancah di Liga Belgia. Ya, pemain yang dimaksud di atas adalah Sandy Walsh dan Saint Petinama, di mana keduanya baru-baru ini sempat duel di rumput hijau untuk membela klubnya masing-masing di Liga Belgia. Walau keduanya tidak secara langsung berhadapan di lapangan, namun keakraban mereka berdua cukup menghibur para fans mereka di tanah air. Selepas pertandingan, kedua pemain menyempatkan berfoto bersama. Sandy Walsh pun tak segan mengunggah foto mereka berdua di Instagram pribadinya. Senang bisa kembali lagi, menyala abangku, kata Sandy Walsh dalam keterangan foto yang diunggah Instagram pribadinya. Saint Petinama pun membalas unggahan Sandy Walsh itu dengan membubuhkan emoji hati dan kedua tangan bertepuk pertanda ucapan terima kasih. Kabar berikutnya kini datang dari legenda timnas Indonesia. Ya, legenda timnas Indonesia Anjas Asmara menilai ada baiknya jika PSSI memecat coach Sintayong dari kursi pelatih skuad Garuda. Penilaian itu muncul dikarenakan dalam pandangannya coach Sintayong gagal mendongkrak performa timnas Indonesia. Kontrak coach Sintayong bersama timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024. Sejauh ini banyak pecinta sepak bola tanah air yang berharap PSSI segera memperpanjang kontrak pelatih 53 tahun tersebut. Melihat coach Sintayong telah memberikan progres yang optimal kepada timnas Indonesia. Sebut saja sang pelatih meloloskan timnas Indonesia untuk pertama kalinya ke fase gugur Piala Asia, hingga juga mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda. Namun sederet hasil di atas belum cukup membuat puas legenda timnas Indonesia Anjas Asmara, sang legenda timnas Indonesia di era 1970-an tersebut. Dalam wawancaranya dengan pengamat sepak bola tanah air Tommy Welly, Anjas Asmara mengatakan belum cukup puas dengan kualitas coach Sintayong menangani timnas Indonesia. Apa yang dikerjakan STY selama 4 tahun ini, minta naturalisasi sudah diberikan, tapi permainan membosankan, malah parkir bus. Dia nggak bisa membuat anak-anak kita bikin gol, malah kebobolan gol yang banyak, kata Anjas Asmara. Okezone mengutip dari Instagram Tommy Welly atau @bungtoel8. Ini semua salah STY, anak-anak tidak diberikan kepintaran apa-apa, kecuali fisik saja diutamakan, tapi skill atau otak sepak bolanya tidak dilatih. Sesumbar sudah level Asia tapi kalah terus, menangnya cuma dari tim kacangan ASEAN, lanjut Anjas Asmara. Sebagai mantan pemain timnas, saya kecewa dengan 4 kulipatnya STY, cukup sudah, jangan mau dibodoh-bodohi lagi. Segera saja PSSI cari pelatih lain yang benar-benar mampu melatih timnas dan bukan yang sibuk main iklan saja, tegas Anjas Asmara. Kabar berikutnya datang dari penjaga gawang timnas Indonesia Hernando Ari yang saat ini dikabarkan sedang alami cedera. Ya, Hernando Ari mengalami cedera dalam pertandingan saat melawan Bayangkara FC minggu kemarin. Padahal ini adalah laga comebacknya bersama Persebaya Surabaya. Baru kembali dari timnas Indonesia yang tampil di Piala Asia 2023, Hernando Ari langsung dipasang menjadi starter Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 Liga 1. Namun kemudian dia ditarik keluar di injury time dalam laga itu, di mana dikabarkan Hernando salah jatuh sehingga membuat bahunya bermasalah. Kini ia menjalani serangkaian observasi dan pemeriksaan untuk memastikan kondisi cedera yang didapatnya. Pelatih Persebaya Paul Monster saat itu belum mendapatkan gambaran untuk kiper 21 tahun tersebut. Namun tepat siang tadi Hernando pun bak mengabarkan kondisi dirinya saat ini seusai kabar alami cedera, di mana Hernando mengunggah satu gambar dirinya sedang berada di bawah mistar gawang. Dalam unggahan itu pun turut bertuliskan saatnya istirahat, tulis Hernando Ari dalam unggahannya. Hal tersebut pun sontak membuat penasaran soal kondisi sang penjaga gawang tersebut.
Ratu Tisa memberikan update terkait akan diterapkannya Video Assistant Reference atau VAR di BRI Liga 1 2023-2024. PSSI sebelumnya sempat menargetkan penggunaan VAR untuk BRI Liga 1 2023-2024 ini bisa mulai diimplementasikan pada awal Februari ini, atau tepatnya setelah kompetisi Piala Asia 2023. Namun ada sejumlah tahap yang mesti dilewati sebelum VAR bisa benar-benar digunakan di Indonesia. Ratu Tisa mengatakan saat ini baru memasuki tahap ketiga, yakni pelatihan untuk wasit dan operatornya. Sekarang ini proses penerapan VAR masih dalam tahap latihan, sebab proses penerapan VAR itu terbagi dalam beberapa tahap dalam rentan waktu 6 bulan, ujar Ratu Tisa Senin kemarin. Dari 4 tahap yang dibutuhkan untuk menggunakan VAR di Indonesia, saat ini kita masih memasuki step ketiga, yakni persiapan dan pelatihan, lanjut Ratu Tisa. Ratu Tisa menjelaskan PSSI tidak bisa terburu-buru dalam mengimplementasikan VAR di BRI Liga 1, sebab proses pelatihan harus dijalankan dengan optimal agar penerapannya bisa maksimal. Masing-masing latihan ini memiliki pola yang berbeda-beda, ada theoretical training, practical training, dan sebagainya. Saat ini kita posisi masih dalam tahap training, ujar Tisa. Menurut Ratu Tisa, tahap pelatihan VAR bakal memasuki fase terakhir untuk implementasi di lapangan. Namun untuk sementara ini Ratu Tisa menyebut penerapannya masih bersifat real alias uji coba. Persiapan penggunaan VAR tidak bisa terburu-buru, maka harus benar-benar ready apalagi ingin mengimplementasikannya, ujar Ratu Tisa. Nantinya bulan ini sampai Mei 2024 akan masuk dalam step terakhir untuk implementasi di lapangan, tetapi sifatnya masih trial, Ratu Tisa menambahkan. Kabar baik kini datang dari calon pemain timnas Indonesia yaitu Nathan Chuawon, di mana dikabarkan Nathan Chuawon sudah mendapatkan izin dari klubnya SC Heerenveen untuk mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Kabar baik ini disampaikan oleh pengamat sepak bola ternama yaitu Roni Panggemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan. Walau begitu belum diketahui tanggal pasti kapan Nathan Chuawon akan menjalani sumpah WNI. Namun kabar ini cukup menjadi kabar baik bagi pecinta sepak bola tanah air, mengingat sang pemain sudah cukup lama dinantikan untuk menjalani sumpah WNI. Konon kabarnya pelatih Heerenveen telah memberikan izin kepada Nathan, tinggal pengaturan waktu yang belum tahu kapan. Semoga dalam waktu dekat bisa terjadi, ucap Bung Ropan lewat akun YouTube pribadinya. Saya juga sudah WA ketum PSSI, ini lebih gampang karena Tom Haye saja diberikan izin untuk datang ke Indonesia, tambahnya lagi. Sebelumnya Nathan Chuawon sudah dijadwalkan untuk mengambil sumpah WNI bersama dengan Jay Itzes, namun ia tidak bisa datang karena belum mendapatkan izin dari klubnya Swansea City saat itu. Menariknya, pemain berusia 22 tahun ini baru saja pindah klub. Ia dipinjamkan Swansea City ke SC Heerenveen di bursa transfer Januari kemarin. Hal ini tentu menjadi berkah bagi timnas Indonesia dikarenakan Nathan Chuawon justru mendapatkan izin dari pelatih SC Heerenveen untuk datang dan hadir mengambil sumpah WNI di tanah air. Dengan ini, maka Nathan Chuawon berpeluang besar untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, di mana skuad Garuda dijadwalkan akan bertanding 2 kali melawan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Maret 2024 mendatang. Kendati demikian, sang pemain juga berpeluang untuk menjalani debutnya dalam laga tersebut. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.